Apa sudah terlihat, Kak? Oke, udah clear. Baik, terima kasih untuk untuk progres yang sudah dikerjakan ini untuk tahun 2021. Untuk kemarin yang kendalanya tuh karena kan ada beberapa area yang apa namanya yang pikselnya tuh sama kayak semisal area yang ada pohonnya, tapi kan untuk area yang ada pohonnya tersebut areanya tidak luas, dan untuk area tersebut tergabung dengan kayak perumahan, dan juga ada beberapa area yang kosong kayak semisal di sini tuh kan harusnya di sini tuh kalau kalau secara pengamatan yang visual kayak perbandingan dari data yang dari Google Earth tuh, ini tuh area yang emang ada beberapa pohon, dan juga untuk daerah di sini tuh ada area area perumahan kayak area perhotelan kalau tidak salah. Namun pas pas dicoba, dan juga kemarin untuk datanya tuh udah ada beberapa yang area samplingnya tuh dirubah dan kayak dipindah-pindahkan, tapi untuk hasilnya tetap tetap sama. Untuk area yang dipindahkan tersebut sudah bisa terklasifikasi, tapi untuk yang area kayak misalkan kayak dari atasnya tuh dia tetap sama. Jadi kemarin ada kendalanya di yang untuk area-area yang kecil tersebut kayak tidak benar-benar dapat terklasifikasi. Dan juga untuk area di sini, eh, untuk area kayak persawahan di sini kemarin pada saat pas percobaannya tuh dibagi menjadi dua. Jadi untuk area persawahan yang masih terlihat hijau itu termasuknya eh, area sawah sawah biasa, dan untuk area yang terlihat seperti lahan terbuka kayak semisal sudah pasca panen, itu dimasuknya ke area yang sawah pasca panen, karena takutnya kalau semisal datanya tidak dibagi menjadi dua, area sawah yang terlihat seperti lahan terbuka tersebut masuknya ke dalam area 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 terbuka. Dan juga untuk kemarin tuh untuk area yang kayak semisal perumahan yang untuk atapnya tuh berwarna putih, itu kemarin hampir sama dengan pixel yang memang area terbuka. Jadi kemarin ada kendala di sana. Jadi untuk kayak beberapa area yang memang nilai pixelnya sama itu agak pada saat klasifikasinya tidak terklasifikasi dengan baik. Oke, terus yang waiter gimana? Apa udah bisa berarti ya? Yang gimana, Kak? Yang apa majority itu udah bisa ya berarti ya? Ya untuk majority kemarin sudah bisa, tapi eh, se- selama 2 hari kemarin agak ini Kak, apa namanya mengalami error, karena pada saat di sini kemarin tuh untuk yang untuk yang ininya Kak, kemarin karena salah salah memasukkan data. Soalnya kalau yang pas di contoh yang apa namanya yang contoh yang di Gistak tersebut di sini tuh eh, variabel yang di sininya Kak, apa namanya untuk variabel pemanggilan data citranya Kak, yang kayak di sini kemarin terus dicoba-coba ternyata masih gagal. Dan untuk kemarin tuh ada yang apa yang gagalnya tuh yang di pro projectionnya kalau nggak salah Kak. Biasanya enggak. Nah ini kemarin kan kan ini untuk projectionnya tuh kemarin saya ubah yang ke WG 1984, tapi dia projectionnya tuh kalau nggak salah error juga di sini Kak. Tapi pas kemarin gimana Kak? Iya nggak apa-apa. Pakai yang ini berhasil 4326 kan? Yang ini berhasil kata kemarin, yang WG 84-nya tuh nggak bisa Kak. Terus kemarin kendalanya tuh di sini, di sini juga kemarin karena sama dengan ini, jadi kemarin agak gagal dan bolak-balik tuh yang jadi yang errornya tuh di sininya tuh kayak visualisasi dari bandnya tuh tidak tidak terdeteksi. Dan kemarin juga pas dicoba-coba yang di
variabel yang di sini ditambahin bandnya, dia tetap tidak tidak terdek tidak terdetek juga. Namun kemarin eh, bisa dicoba kalau ininya untuk variasi untuk variabel di sininya diganti menjadi ini. Dan untuk kemarin sih untuk yang di beberapa area juga masih tidak terklasifikasi dengan baik. Jadi kemarin jadi jadi agak bingung juga. Tapi untuk hasil dari majority dan juga yang tidak di majority itu udah kelihatan lebih baik karena yang untuk yang tutupan lahan biasa dia kemarin masih untuk di datanya tuh masih pecah-pecah seperti ini Kak, tapi untuk yang pas di majority itu di sininya lebih lebih smooth Kak. Tapi ya untuk yang area-area kecilnya masih tidak terklasifikasi karena mungkin untuk dari kesamaan nilai pikselnya juga jadi tidak terklasifikasi. Nah, namun kemarin ini Kak, kemarin yang agak bingung juga untuk yang area sini tuh karena kan di data SHP-nya tuh tidak semua yang di area di sini tuh tercakup kayak semisal area ini dan juga area mangrove ini tuh tidak tercover dan untuk area di sini juga hilang. Jadi untuk area mungkin untuk dari luasannya sendiri agak agak berkurang gitu Kak. Tapi untuk data di sini yang di area ini tuh secara visual sih udah terlihat perbedaannya kayak semisal ini tahun 2021 di sini ada area badan air, di sini juga ada area badan air tapi untuk eh, di tahun 2019 untuk di tahun 2019 untuk di area ini tidak ada area badan airnya Kak. Oke, oke. Ya, oke. Mana boleh minta tolong apa kasih akses saya buat apa namanya buat akses layar kamu nggak coba bisa kan ya? Eh, Maksudnya untuk ininya Kak, untuk apa namanya? Untuk area ininya Kak. Remote PC kamu, nah nggak biar biar ini saya bisa remote PC kamu buat ke atas ke Gimana apa Kak? ke bagian apa namanya ke bagian screen bagian atasnya terus habis itu kasih remote remote akses ke Oh, semua pengguna ke saya kan bisa kan? ke auto accept all request Kak. Nah itu aja tuh Pak bisa kan? Sudah Kak. Oke iya oke dulu. Oke. Ini langsung aja kita teman-teman. Jadi yang sudah dikerjakan oleh Manan sebenarnya udah lanjutan kemarin. Ini sudah secara hasil sih sudah sesuai. Maksud sesuai di sini adalah paling enggak ini saya anggap teman-teman juga udah bisa lah ya, udah ngerti lah paling enggak. Teman-teman udah bisa bagaimana cara klasifikasinya, bagaimana cara apa ya membuat beberapa kelas kemudian dimasukkan input data data lapangan lah ya kita bilang data lapangan ke dalam citra kemudian diklasifikasi sebagai mungkin ini buat teman-teman dulu lanjutan dari kemarin. Jadi
yang tadi terakhir kita yang terakhir saya omongin sama Manan tentang weighted classification, weighted mode di sini. Nah, di sini ada pada dasarnya ini jadi dari hasil klasifikasi kemarin yang sudah kita coba kerjakan, di sini ada satu script tambahan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya dari line line 199, bahkan dari 194 ini ya, dari 194 ini ada namanya satu functionnya vocal mode. Ini ada variable weight-nya. Ini nanti bisa teman-teman pelajari. Mungkin nanti bisa di-share ya sama Manan ya, untuk yang kemarin saya kasih. Jadi pada dasarnya untuk apa tadi kita sebutkan namanya weighted mode ini ya. Weighted mode ini adalah fungsinya untuk memperhalus data atau menghilangkan beberapa noise yang ada dari hasil klasifikasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, kalau data sebelumnya itu tadi ini ya, ini sebelumnya kita lihat dia ada apa ya, pixel-pixel kecil ya, yang misalnya kalau kita lihat di warna yang kuning, di dalamnya ada pixel-pixel ungu yang kecil. Nah, weighted mode atau yang vocal mode tadi yang digunakan oleh Manan itu fungsinya adalah untuk melihat mana yang paling dominan di sekitar situ. Jadi data-data noise itu pada akhirnya nanti bisa dihapuskan. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, yang di sini ada dua ya, ada mode sama weighted mode. Kita coba yang weighted mode, kita lihat. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya. Jadi walaupun memang pada akhirnya pemrosesan image-nya, pemrosesan ciptanya ini tidak benar-benar sempurna, tidak benar-benar baik, cuman dengan menggunakan weighted mode ini secara visual paling tidak kita bisa memperbaiki hasil citra, hasil klasifikasi. Terus apakah weighted mode ini akan selalu baik kita digunakan? Ini belum tentu juga. Balik lagi,
uh, mungkin dia akan baik ya, bisa menghilangkan noise yang ada gitu kan, titik-titik satu pixel yang kecil itu mungkin dia bisa bisa menghilangkan itu, bisa menghilangkan beberapa error datanya, misklasifikasi di sana. Tapi dia juga bisa menghilangkan detail-detail penting sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk penanganan penggunaan weighted mode ini nantinya bisa jadi satu penelitian lagi nih, mana yang lebih baik hasil akurasi dari hasil klasifikasi yang nilai akurasi dari hasil klasifikasi yang tidak dilakukan perlakuan majority weighted mode itu, atau yang ini gitu. Ini makanya ini bisa juga jadi jadi ide penelitian teman-teman kalau misalnya teman-teman mau. Yang bisa dilihat nih dari hasil klasifikasi yang raw lah ya, yang kita bilang yang raw, yang mentah, dengan yang sudah di weighted mode, yang sudah di majority, dihaluskan datanya, mana yang lebih baik. Nah, terus kalau kita lihat lagi tadi dari skripnya, di sini adalah menggunakan kernel 3x3, maksudnya dia mengambil 9 pixel. Jadi dia melihat 9 pixel, secara statistik dia ngelihat mana yang majority-nya paling banyak gitu, nanti dia ambil gitu loh. Untuk kernelnya ini bisa diperbesar nih. Kalau teman-teman udah biasa mengolah pakai MT, biasanya MT sih yang paling mudah untuk klasifikasi salah satunya. Kernelnya ini bisa diganti jadi 5x5 atau 9x9. Tentunya semakin besar kernelnya, dia bisa menghilangkan noise lebih banyak, tapi detail-detailnya juga akan hilang. Jadi nanti ini bisa dicoba lagi mungkin kalau misalnya memang tertarik sama penelitian semacam ini. Ini bisa dicoba lagi, misalnya menggunakan yang raw, nanti dibandingkan sama kernel 3x3, kernel 5x5, kernel 9x9, dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau untuk yang weighted mode ya. Selanjutnya terkait tentang misklasifikasi. Tadi kan kalau kita lihat ya di sini hasilnya udah keluar. Tapi kalau kita lihat dari secara menggunakan mata telanjang kita bahkan juga bisa tahu nih, oh ini ada yang salah klasifikasi nih, ini harusnya improve, tapi terdefinisinya, terklasifikasinya bukan mangrove, atau oh ini sawah, terklasifikasi jadi lahan terbuka. Mungkin kita bisa ngelihat. Cuman balik lagi, yang kita gunakan adalah kemampuan komputasi dari source-nya, image-nya ini sendiri gitu kan. Jadi pada dasarnya, secara teorinya sebenarnya misklasifikasi itu nggak masalah. Pada dasarnya adanya kesalahan klasifikasi itu nggak masalah. Kenapa saya bilang nggak masalah? Karena balik lagi, ini adalah hasil pemrosesan dari citra, yang mana yang dia lihat itu adalah nilai digitalnya, nilai angka-angka yang ada dalam citra sendiri. Jadi pada dasarnya memang ini sebenarnya nggak masalah. Dengan catatan, ketika nanti kita uji nilai akurasinya, yang penting dia masih cukup tinggi nilainya. Biasanya kalau untuk di darat, yang saya tahu nilai akurasinya harus di atas 70%. Selama di atas 70%, itu masih bisa diakui, masih bisa dipakai datanya. Kalau misalnya memang kita menemukan ada kesalahan klasifikasi, pada akhirnya itu nggak masalah selama kita tahu apa yang membuat citra itu salah klasifikasinya. Jadi misalnya
kalau yang tadi kita lihat dari apa teman-teman lihat dari hasil klasifikasi yang tadi jelasin sama Mana, misklasifikasinya ada di pixel-pixel yang di objek-objek yang ukurannya kecil gitu kan, tadi dibilang. Selama teman-teman bisa menjelaskan itu dan memberikan literatur yang jelas tentang keterbatasan dari ini, kebetulan kita pakai Sentinel, tentang keterbatasan dari Sentinelnya, selama teman-teman bisa menjelaskan itu nggak masalah. Jadinya misal, ternyata objeknya itu memang di bawah 10 meter, terus dia dalam satu ukuran pixel, dia itu ketika kita lihat di keadaan nyatanya mungkin dia tercampur dengan tutupan lain. Jadi ada kemungkinan kesalahan klasifikasi karena adanya dua objek dalam satu pixel, misal seperti itu. Keterbatasan dari satelitnya apa? Dia resolusi spasialnya kurang besar untuk mendeteksi objek tersebut, misalnya. Atau resolusi atau sensitivitas terhadap pantulan warna gitu ya, dalam menangkap warna, Sentinel kurang baik misalnya untuk mendeteksi perbedaan dari dari sawah dan lahan terbuka, misal seperti itu. Jadi balik lagi, saya tekankan lagi, selama teman-teman bisa melihat, bisa tahu nih kira-kira kesalahan klasifikasi ini disebabkan oleh apa, itu nggak masalah. Dan selama nilai akurasinya itu sudah cukup baik, di atas 70%. Apa kalau di darat mungkin kalau bisa dapat di atas 80% itu jauh lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak dari hasil sementara ini dari teman-teman? Mungkin ada yang kurang sependapat soal itu, nggak apa-apa. Ada. Oke, ya udah. Kalau misalnya memang nggak ada, coba mungkin bisa stop share sekarang. Saya lanjutkan ke materi berikutnya dulu aja ya. Baik, Kak. Saya coba share. Nah, oke, jadi di sini sesuai sama rencana kita kemarin, kita akan coba untuk memasukkan input data lapangan lah ya. Jadi kita nggak ngambil lagi secara visual langsung dari GEE, tapi anggapannya kita punya data lapangan dalam bentuk poin, kemudian informasi itu yang kita masukkan. Nah, jadi ini kelihatan ya. Terlihat, Kak. Nah, jadi di sini ini saya ambil contoh. Ini tadi saya sempat buat dulu. Ini secara sederhana aja. Misal ya, di sini ini saya ambilnya dari base maps. Di sini ada titik-titik, poin-poin yang ceritanya ini adalah data dari lapangan. Jadi kalau teman-teman dari lapangan kan biasanya datanya pasti dari titik koordinat, datanya poin. Datanya poin, terus kemudian ada keterangan di bujur lintang sekian itu bentuk patahannya apa gitu kan. Itu kan ada keterangan. Itu yang teman-teman catat. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya coba ambil di 3 kelas aja sebagai contoh aja ini. Ini lokasi di Denpasar. Yang warna merah ini adalah bangunan pemukiman. Yang warna merah, jadi warna merah.
Kemudian yang warna hijau ini adalah vegetasi, dan yang warna kuning ini badan air nih. Nah, jadi kurang lebih ini kita akan coba ambil contoh menggunakan tiga tutupan lahan aja. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah punya data lapangan seperti ini, yang harus teman-teman pastikan, teman-teman harus buka atribut tabelnya. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kan waktu kita bikin yang secara visual, ini saya balik lagi ke sini. Misalnya ya di sini mangrove nih, kalau kita buka, di sini nama propertinya land cover ya. Mangrove land covernya kodenya 0, gitu kan. Kemudian badan air land covernya nama tabelnya land cover, kodenya 1, dan seterusnya, gitu kan. Kalau kita lihat di sini, nanti jadi ketika nanti teman-teman sudah punya data lapangan, teman-teman bisa membuat atribut tabel seperti ini nih kira-kira. Jadi teman-teman bisa buat atribut tabel seperti ini, line cover gitu ya. Teman-teman udah ngerti lah ya. Field dibuat aja line cover. Ini pakai short integer nggak apa-apa. Nanti akan jadi seperti ini. Ketika sudah jadi, nanti ini didefinisikan dulu sama. Satu itu kalau di sini sebagai contoh, satu itu yang warna merah ya. Satu adalah pemukiman, berarti titik-titik nomor 1 ini pemukiman, kemudian titik-titik nomor 0 ini sebagai contoh, ini adalah kode untuk vegetasi, kemudian titik nomor 2 ini adalah badan air. Nah, setelah teman-teman berhasil nih membuat seperti ini, merapikan datanya seperti ini, teman-teman bisa langsung buka lagi GEE-nya, buka ini, kemudian nanti dari sini kita masuk ke aset nih. Jadi tampilan awalnya kita masuk ke aset, new, kita upload save file. Nah, ketika di-upload save file, yang kita masukkan di sini adalah, di sini ada keterangannya ya. Ini yang bisa kita masukkan. Route SAP, zip, dbf, vrg, sx. Nah, di sini ketika nanti kita akan upload SAP, yang harus kita upload adalah .shp-nya ini, kemudian .shx-nya, dbf, dan prj. Jadi 4 ini. 4 ini yang wajib untuk kita upload. Ini ada SAP, SHX, dbf, dan prj. Kita open, nanti dia informasinya masuk seperti ini. Nama asetnya dia bisa kita ganti, misalnya trial 2 gitu misalnya. Dan kita upload. Ini karena sudah saya upload, ini nanti hasil uploadnya. Nanti proses uploadnya akan ada di task yang paling sebelah kanan. Kalau sudah nanti dia akan ada checklist di sana. Kalau sudah ada checklist, ini bisa kita refresh. Tampilan ini kita refresh, kemudian nanti dia akan masuk di aset ini, aset yang sudah kita buat ini, kita yang kita miliki. Ini datanya LLC file. Ini data yang tadi kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini titik-titik yang tadi kita buat ya. Yang tadi kita buat dalam bentuk SAP. Nah, untuk memasukkannya, teman-teman bisa ke pilih LLC-nya, ambil yang paling kanan, import into script. Jika diklik, nanti dia akan otomatis masuk ke scriptnya di bagian atas. Ini sudah saya masukin nih, di tabel 2. Tabel 2 itu adalah LLC file-nya, gitu kan.
Nah, setelah kita berhasil memasukkan data tabel C2 ini, data poinnya, data poin yang tadi kita buat, selanjutnya kita bisa turun ke bawah. Biar enak dulu ya, kita tutup dulu ya. Nah, ini sih untuk sekedar tampilan aja. Sorry, mana? Oh, sorry. Ini untuk tampilan aja. Kalau kita mau lihat datanya sudah tepat atau belum, ini kita masukkan lagi ya. Dapat layer supaya dia muncul fungsi untuk memunculkan di mapnya ya. Dapat layer, tabel 2. Kemudian kita masukkan paletnya seperti apa. Kemudian ini namanya L1 Kalau kita running, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini poin-poin yang tadi sudah kita masukkan. Kayak mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti. Nah, selanjutnya setelah kita punya data tersebut dan kita yakin nih datanya sudah bisa dimasukkan, yang selanjutnya adalah mengganti set kemarin training datanya. Kalau kemarin kalau kita lihat training datanya, sorry saya coba ini dulu ya. Kalau kemarin yang kita buat ini ya, training datanya kan seperti ini ya. Variable class itu adalah data mangrove. Ingat ya, mudah-mudahan teman-teman ingat yang ini ya, lain ini ya. Data mangrove di merge dengan data badan air, kemudian di merge lagi dengan data hutan mangrove, lahan terbuka, dan seterusnya sesuai dengan data-data ini ya. Data-data ini. Jadi setiap kelas itu digabungkan gitu kan, di merge. Nah, karena kita sudah membuat data itu dalam satu data gitu ya, satu pandangannya dalam satu data, jadi kita nggak membutuhkan lagi nih dot merge ini. Jadi yang kita butuhkan masukkan data SHP itu sebagai training data. Nah, caranya cukup mengganti yang tadi, ini ya, variable class ini, saya copy aja biar kelihatan. Mengganti variable classes ini dirubah menjadi variable class tabel 2. Atau sebenarnya kita nggak harus merubah tabel 2 ini menjadi nama classes lagi. Cuman karena script kita kebetulan udah seperti ini ya, jadi supaya mudah, tabel 2 ini kita definisikan lagi menjadi, kita rubah variabelnya namanya jadi class. Gitu. Atau kalau memang ini nggak mau kita pakai, ini bisa kita hapus. Yang di atas ini yang bisa kita ganti jadi classes. Sama aja, ya. Karena untuk di script selanjutnya, variabel classes ini nanti akan digunakan nih, ini variabel classes ini akan digunakan untuk bagaimana merangkai model untuk klasifikasi, kemudian melakukan proses klasifikasinya, kita menggunakan variabel classes itu. Nah, ketika nanti kita running, jadi di sini saya sudah rubah juga. Karena tadi kita cuma ada 3 kelas ya, 0, 1, dan 2 kan. Kita mepet layer lagi, classified random forest, minimumnya 0, maksimumnya 2. Karena tadi kelas yang kita buat cuma 3, 0, 1.
Kemudian paletnya ini bisa kita rubah seperti ini. Misalnya tadi 0 itu vegetasi, kita rubah jadi green. 1 itu pemukiman, kita rubah jadi orange misalnya. Badan air yang nomor 2 itu kita rubah jadi blue. Jadi ini kita rubah seperti ini. Kemudian kita running. Nanti hasilnya akan jadi ini ya tadi ya titik-titiknya seperti apa. Hasilnya akan jadi seperti ini, sesuai dengan data titik-titik yang tadi sudah kita input data poinnya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di konsol tadi dengan script yang kemarin sudah kita buat. Jumlah titik sampelnya ada berapa, kemudian training datanya ada berapa, ini akan sama. Yang digunakan untuk uji validasi ada berapa, kemudian error matriksnya seperti apa, dan akurasinya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sudah ngerti yang kemarin sih ini nggak ribet. Teman-teman untuk overview ya mungkin ya teman-teman, tadi saya balik lagi ke sini, teman-teman cukup punya data lapangannya, kemudian definisikan value 1 itu untuk apa, value 0 untuk apa, value 2 untuk apa. Kalau misalnya memang kebutuhannya, misalnya untuk mangrove doang gitu ya, teman-teman bisa cukup mengklasifikasinya kan berarti 2 kelas saja, 0 untuk mangrove misalnya, 1 untuk mangrove atau sebaliknya, sama aja. Kemudian nanti tinggal data tersebut kita masukkan .sap, SHX, DBF, dan PNG-nya. Kita upload lewat aset seperti new gitu ya. Masukkan di sini. Setelah diupload, diimport datanya supaya masuk dan gunakan data tersebut, data ini sebagai training datanya. Terus kalau misalnya kita mau menggabungkan dua data, yang satu titik sampel point kita gitu ya, dan kita misalnya pengen kita gabungkan juga dengan data hasil visual kita di sini, itu seperti apa? Nah, caranya cukup secara sederhana kita misalnya saya coba di sini buat lagi ya, layer. Tadi kita udah tahu yang nomor 1 pemukiman. Iya, nomor 1 pemukiman. Jadi kita buat di sini misalnya pemukiman. Yang 2 kita buat. Ini kita buat juga sama ya tadi land cover namanya. Kali ini 1. Jadi kita buat juga ini, buat lagi. Kemudian cukup kita tandai aja di sini. Ini contoh. Misal seperti ini. Di sini nanti akan muncul ya variabel pemukiman 2 yang tadi sudah kita buat. Nah, tinggal kita ini bisa kita ketik tabel 2 aja tadi namanya. Tinggal kita buat
di set training data ini kita buat variable classes tadi ya, sama dengan tabel 2 dot merge gimana. Jadi dia akan menggabungkan data tabel 2 dari hasil lapangan, data titik lapangan digabungkan dengan data visual kita yang tadi sudah kita buat di sini. Kita running. Kita lihat hasilnya. Hasilnya akan tetap bisa berjalan, tetap dengan 3 tutupan yang tadi kita definisikan. Kalau kita mau lihat ada berapa jumlah sampel yang kita buat, sorry, ini proses. Sorry, saya running lagi. Tadi ada hasilnya harusnya akan tetap jalan. Jadi yang digunakan variable classes ya untuk klasifikasi, untuk training data yang kita buat tadi. Nah ini yang akan membedakan di sini tadi jumlah sampelnya. Jumlah sampel yang tadinya 16 jadi 25 karena sudah kita tambahkan dengan data visual yang tadi sudah kita buat. Ini dan hasilnya akan jadi tetap sama seperti ini. Jadi nanti balik lagi ketika nanti teman-teman misalnya ke lapangan terus mengambil titik sampel dan ternyata ketika dicoba dirasa kurang gitu, ternyata setelah dijalankan hasil klasifikasinya dan dirasa kurang baik hasilnya, teman-teman sebenarnya bisa menambahkan data lagi secara visual untuk memperkaya titik-titik sampel uji cobanya. Gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya untuk modifikasi data klasifikasi itu diperbolehkan untuk memperbaiki data. Jadi kalau misalnya kalau misalnya memang teman-teman takut dengan memasukkan ini ada akhirnya seakan-akan memodifikasi data gitu. Sebenarnya itu nggak masalah selama memang datanya tetap representatif, tetap bisa mewakili dan hasilnya menjadi lebih baik. Karena ketika data tidak kita modifikasi, misalnya ada data-data error, pencilan-pencilan data itu, ada pencilan-pencilan data yang error gitu ya. Kalau pencilan data itu nggak kita hapus, hasilnya bisa malah jadi jelek. Nah, dengan merapikan data, memperbaiki sedikit data dan menghasilkan informasi yang lebih baik, tentunya tetap representatif, tetap dijelaskan di metode misalnya menggunakan data lapangan sekian dan data visual sekian, misalnya menggunakan 100 titik data lapangan ditambahkan dengan
misalnya ya 50 titik pengamatan secara visual melalui citra misalnya seperti itu kan itu ada penjelasan gitu. Itu nggak masalah gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Kurang lebih sih sebenarnya untuk hari ini yang ingin disampaikan sebenarnya itu. Jadi bagaimana cara memasukkan data poin lapangan ke dalam GEE. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Izin tanya Kak. Kalau untuk yang data saya sendiri itu, kalau semisal untuk data lapangannya berarti bisa pakai data dari yang Google Earth gitu atau gimana ya Kak? Maksudnya kayak dari pengamatan yang dari peta Google Earth gitu Kak. Oke. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita menggunakan data yang resolusinya lebih baik, itu masih dimungkinkan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau klasifikasi dari citra sentinel gitu ya, atau Landsat, citra sentinel. Terus untuk uji titiknya gitu ya, kita pengambilan titiknya menggunakan data Google Earth. Selama kita bisa membedakan dengan baik secara visual itu nggak masalah. Karena secara logikanya penggunaan data yang resolusinya lebih baik, termasuk spasial, spektral, dan lebih mudah dilihat mata, tentunya akan bisa menghasilkan data yang akurat juga. Lain cerita ketika misalnya yang kita olah adalah data resolusi yang tinggi, WebView, QuickBird, misalnya itu ya. Tapi kita pengamatan visualnya pakai Landsat. Gitu. Nah itu kan downgrade. Hasilnya pasti akan tidak representatif. Cuman selama kita bisa mengetahui nih, oh data Google Earth ini adalah data terbaru, data rekaman tanggal sekian, atau misalnya kalau untuk tutupan lahan kan perubahannya nggak begitu cepat gitu ya. Misalnya kita mau mengolah tahun 2021 misalnya, kita punya data Google Earth tahun 2021, itu nggak masalah, bisa kita pakai sebagai tambahan data. Ya lebih baik lagi ketika misalnya kita punya data lapangan secara langsung, karena pengamatan secara visual pastinya akan lebih representatif lagi karena resolusinya akan lebih baik gitu kan. Kita tahu itu bangunan, kita tahu itu lahan terbuka, kita tahu jelas itu adalah sawah pasca panen dan lain sebagainya. Gitu. Nah terus mungkin satu lagi, ketika tadi kita masih menemukan hasil klasifikasi yang salah gitu ya, yang kita tahu salah nih, yang dari hasil kamu kan mana, kamu tahu nih di sini salah, di sini masih masih kurang tepat nih tutupan lahannya. Cara lainnya adalah dengan memperbaiki titik sampel itu gitu. Jadi kamu coba mungkin bisa pakai beberapa jenis pengambilan sampel dulu, misalnya kalau misalnya memang mau coba gitu ya, bisa pakai random sampling atau yang stratified random sampling atau cluster sampling dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti kan punya kelebihan dan kekurangan. Itu bisa dicoba dulu. Jadi kamu misalnya untuk yang coba ya saya tunjukin di sini.
kan ada banyak jenisnya ya. Ini ada random sampling. Random sampling kan mengambilnya secara acak. Kemudian ada cluster random sampling. Itu nanti kalau misal memang mau, ini harusnya dipelajari kalau untuk klasifikasi. Kemudian ada systematic sampling, ada stratified sampling. Ini nggak cuma untuk tutupan lahan di land use land cover ya. Cuman ini juga bisa diterapkan untuk di mangrove, di kebutuhan lainnya sama aja. Selama kita melakukan klasifikasi. Nanti bisa dipelajari aja nih, mau pakai yang random sampling atau yang certified. Nanti ini bisa diterapkan salah satunya. Jadi selama memang acuannya jelas dan dirasa mewakili, itu nggak masalah. Bisa pakai yang random sampling atau certified dan lain sebagainya. Selama acuannya jelas, nanti diterapkan bagaimana cara pengambilan sampelnya, diterapkan di GEE, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu nggak masalah. Di sini mungkin saya lebih ngasih kebebasan ya. Jadi saya cuma ngasih tahu secara teknisnya seperti apa untuk pengolahan klasifikasi seperti ini. Tapi untuk metode-metode yang mau diterapkan, di sini nggak saya batasi harus pakai A, pakai B, pakai C. Gitu. Kenapa nggak saya batasi? Supaya teman-teman bisa mana yang kira-kira bisa diterapkan dengan baik di kerjaan teman-teman masing-masing. Karena jangan sampai ketika saya cuma ngajarin yang A gitu ya, saya tekankan harus yang A gitu. Nanti teman-teman malah mencoba yang A itu terus untuk setiap pekerjaan. Gitu, oke? Okay? Baik, Kak. Nah, mungkin ini dulu deh. Ini sebenarnya masih ada satu lagi. Cuman sebelum saya lanjut ke sana, kemarin ada pertanyaan juga dari Arvel tentang tentang rencana penelitiannya lah ya. Kemarin yang ini biar teman-teman tahu juga, yang mau dikerjakan Arvel adalah membandingkan data tajuk, kerapatan atau tajuk gitu ya, dan tajuk dengan data indeks vegetasi. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya coba balik ke mangrove. Jadi, pada dasarnya sebenarnya untuk Arvel nih, prosesnya akan ada dua. Yang pertama, bagaimana menentukan mangrove non-mangrove-nya. Yang kedua adalah bagaimana memasukkan data indeks vegetasi yang mau digunakan, yang akan dibandingkan itu gitu ya, dengan ke dalam citranya, kurang lebih kayak gitu. Ini coba saya lihat. Saya sih di sini ada. Jadi proses pertama adalah mengetahui mana mangrove, mana non-mangrove-nya. Ini datanya ini, prosesnya sama seperti yang kemarin. Jadi kalau Arvel mau coba sambil dipelajari, ya saya kirim di chat. Jadi proses pertama adalah bagaimana membedakan mangrove non mangrove. Ini prosesnya sama seperti yang dari kemarin sudah kita pelajari. Pertama mempersiapkan datanya, di sini ada penjelasannya.
setup datanya, ini pakai Landsat ya, kebetulan. Kemudian masukkan indeks yang akan digunakan untuk membedakan mangrove non-mangrove-nya. Kemudian ada bagaimana konstruk random forest modelnya, konstruksi model yang akan digunakan. Kemudian di bawahnya bagaimana menerapkan random forest-nya gitu ya. Terus kemudian di sini titik sampel yang digunakan adalah mangrove non-mangrove doang ya, cuma ada 2. Terus tes akurasi dan lain sebagainya, ini dilihat nanti hasil mangrove non mangrove-nya adalah seperti ini. Yang hijau mangrove, sisanya non mangrove gitu ya. Nah, setelah kita punya data mangrove non mangrove ini, baru langkah berikutnya kita memasukkan informasi NDVI itu ke dalam masking data tersebut. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini nanti bisa di trace aja ya. Ini nama layernya NDVI 2019, result searching. Datanya itu adalah ini NDVI mask. Nanti bisa dicari ya NDVI mask ini ke atas mana, prosesnya seperti apa, itu bisa nanti dicari. Nah, data ini yang nanti selanjutnya bisa Arvel download berarti. Kemudian nanti dihitung korelasinya dengan data lapangan, dengan data misalnya di setiap ini nanti Arvel sudah punya titik-titiknya gitu ya, sudah punya titik-titik lapangan yang ada keterangan tajuk, kerapatan dan sebagainya. Nanti bisa dibandingkan, misalnya di titik ini ya, ini saya klik di sini, nanti di atasnya nih ada keterangannya. NDVI-nya di situ 0,94. Kemudian misal saya ambil di titik yang warnanya agak kuning, ini NDVI-nya 0,27. Nanti ini kan bisa dibandingkan sama Arvel untuk dilihat korelasinya, apakah kerapatan dan tajuk itu berpengaruh terhadap nilai indeks ekspektasi. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang untuk Arvel nih, mungkin kalau misalnya memang dari Mas Agung mintanya cukup dari NDVI aja, untuk sementara ini itu nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya memang ini mau diteruskan lagi untuk penelitian lanjutan, misalnya nanti indeksnya mau ditambahkan, ini kebetulan saya juga cuma pakai NDVI ya di sini. Misalnya mau ditambahkan dengan indeks-indeks lainnya, pakai misalnya GCVI, Greenness Chlorophyll Vegetation Index, atau Silva Ratio, itu nggak masalah, itu bisa coba dibandingkan aja. Atau mungkin kalau misalnya memang lebih baik lagi, dibandingkannya nggak cuma dengan satu indeks gitu, nggak cuma dengan DVI, misalnya DVI, kemudian ada juga yang dikerjakan secara terpisah gitu ya, EVI, kemudian GCVI, indeks mana yang punya korelasi paling baik terhadap kelebatan tajuk dan kerapatan. Gitu. Mudah-mudahan yang kemarin bisa terjawab lah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, saya balik lagi. Ini sorry ya, jadi agak lompat. Saya balik lagi ke yang tadi. Ke yang pertama tadi ya. Jadi untuk mana? Nanti mungkin coba bisa diubah proses pengolahannya sedikit, yang tentang weighted mode itu ya, weighted classification-nya, yang multiple mode itu. Jadi setelah hasil klasifikasi diterapkan weighted dulu, di smoothing dulu datanya, dicari majority-nya di mana, baru setelah itu dihitung klasifikasinya.
Ngerti nggak sampai sini buat prosesnya? Jadi di sini kan ada tes akurasi. Nanti yang dites di sini coba bisa diubah data yang dipakai itu bukan malah kalau bisa coba diterapkan dua-duanya deh. Diterapkan data yang uji akurasi yang raw data, kemudian diterapkan juga uji klasifikasi untuk data yang sudah di smoothing. Jadi coba nanti diketik lagi aja scriptnya. Tadi sih sampai yang vocal mode itu udah benar, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti tinggal dihitung nilai akurasinya untuk yang vocal mode seperti apa, supaya nanti kita bisa lihat nih perbedaan nilai akurasi dari yang sudah diperhalus datanya sama yang belum. Oke. Baik, berarti untuk fungsinya tuh berarti tinggal dirubah yang di sini aja ya Kak, yang di variabel validasinya ya Kak. Nanti kan di sini coba saya lihat tuh. Ini nanti berarti bisa dirubahnya. Kalau yang sebelumnya kan classified aircraft ya yang kita pakai untuk raw datanya. Nanti coba dicari dulu. akan berubah gitu ya namanya kan, karena sudah kita proses lagi untuk diperhalus. Nah, data itu yang nanti akan digunakan. Nanti coba di trace aja, saya juga harus nge-trace dulu untuk kira-kira harus di-trace-nya, harus dirubahnya dari mana. Cuman pada dasarnya itu harusnya kan bisa diterapkan. Jadi coba nanti diterapkan aja biar kita bisa lihat gimana nih perbedaannya hasil dari yang raw data sama yang vocal mode gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, yang terakhir aja ini buat hari ini. Jadi ini nanti bisa dipelajari juga. Nah, jadi kalau ini saya balik lagi ke paling atas. Ini kebetulan saya sama Pak An juga lagi coba menerapkan ini di Citra DGE-nya. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman bisa menerapkan ini dibawa ke Pak An bisa approve gitu sama pekerjaan ini. Nah, di sini kalau kita lihat deskripsinya kan ada cloud masking ya di paling atas nih. Di paling atas ada cloud masking. Nah, cloud masking sendiri yang digunakan adalah bit 10 dan bit 11 kalau teman-teman ingat ya, kalau saya buka. Di sini yang digunakan adalah ini bit 10, Octave Cloud sama Cirrus Cloud ya. Cuman itu aja yang digunakan di sini di script ini nih. Cloud bitmask-nya pakai bit 10, Cirrus bitmask-nya pakai yang bit 11. Diterapkan sehingga data-data yang ada awannya bisa dihilangkan gitu kan dengan fungsi cloud masking. Nah, sementara kalau kita buka data dari Sentinel-2 ini, dia nggak cuma punya informasi ini untuk menghilangkan awan, tapi dia punya SCL class tabel ini nih. SCL class tabel dia punya. Di sini bisa kita lihat nih, di value 3 ada cloud shadow, berarti awan bisa dihilangkan, bayangan awan bisa dihilangkan. Kemudian 789 ini ya,
cloud low probability, medium, high, ini bisa dihilangkan awan-awan dengan kemungkinan yang high, medium atau low ini bisa dihilangkan juga. Kemudian nomor 10 cirrusnya juga bisa dihilangkan. Nah, jadi daripada kita hanya menerapkan ini yang cuma pakai 2 variabel, di sini kita bisa menerapkan dengan lebih banyak variabel nih. Ada cloud shadow, kemudian ada cloud dengan probability yang beragam dan seterusnya. Nah, ini nggak harus dibuat sendiri. Ini scriptnya sudah ada sebenarnya. Ini biar gampang aja, nanti bisa coba diterapkan. Ini berarti di pekerjaan paling atas ya. Di pekerjaan paling atas ketika mempersiapkan data untuk menghilangkan awan. Nah, di sini ini untuk demonstrasi aja. Di sini diterapkan 2 proses nih. Untuk data 1, ini data 1 ya, prosesnya sampai sini. Kemudian data 2, prosesnya yang ini. Prosesnya ini. Nanti bisa dipelajari. Cuman pada dasarnya, di data 1 ini dia hanya menerapkan fungsi mask Sentinel-2 Clouds, yang mana mask Sentinel-2 Clouds itu yang ini doang nih, yang bit 10 bit 11-nya. Oke. Nah, sementara untuk yang di data 2 dia menerapkan fungsi yang ini nih. Jadi yang tadi SCL itu ya, SCL3, SCL7, 8, 9, 10 nih kita pakai di sini. Ini diterapkan, jadi fungsi variabel ini kita masukkan, kemudian diterapkan di sini. Map buffer ini sesuai sama fungsi yang ini. Cukup itu aja sih sebenarnya, nggak banyak yang dirubah. Nah, hasilnya kalau teman-teman lihat, ini sebagai contoh, ini adalah hasil data 1 yang hanya menerapkan data dari bit 10 bit 11. Kita bisa lihat di sini masih banyak awan-awan yang kelihatan ya. Masih ada awan-awan putih yang memang ternyata dia tidak terdeteksi sebagai awan dari si variabel Sentinel bit 10 bit 11-nya. Jadi kita bisa lihat nih masih banyak awan-awannya. Sementara ketika kita terapkan variabel yang buffer yang tadi, hasilnya jadinya seperti ini. Dia bisa lebih baik menghilangkan awan, walaupun memang citranya jadi lebih banyak bolongnya gitu ya. Cuman fungsi ini adalah supaya kita bisa menghindari keberadaan awan di citra kita, karena kalau misalnya data awan itu masih ada seperti di data yang 1 ini, tentunya nanti hasil klasifikasi kita, hasil proses kita pastinya nanti akan ada kontaminasi dari data awan gitu kan. Oleh karena itu kenapa kita terapkan yang ini, supaya data awalnya sudah bisa dihilangkan dengan lebih baik. Jadi nanti ini untuk tambahan aja, mungkin bisa dikerjakan belakangan, nggak apa-apa. Nanti bisa diterapkan yang buffer ini ya, di data 2. Di data 2, fungsi buffer, bagaimana cara memasukkannya, nanti diterapkan. Oke, gitu mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Dari teman-teman? Izin tanya, Kak. Udah mau ngerti? Gimana? Berarti untuk hasil akhir dari yang tutupan lahan ini nantinya ada klasifikasi yang biasa yang sudah dikerjakan, terus juga ada validasi dari klasifikasi yang dari yang visual itu, dan juga mungkin kalau misalnya ada data lapangan berarti ada yang dari data lapangan juga, berarti yang digabung, yang di merge gitu. Terus nantinya berarti datanya tersebut nantinya di merge juga ya Kak, dari data lapangan dan juga dari data visualnya, begitu ya Kak. Berarti nanti lihatnya di hasil validasinya ya Kak. Ya, betul. Yang kita lihat adalah di ini nanti keterangan
keterangan di konsol ya. Oh ya, terus juga eh, berarti tadi validasi dari data yang belum yang belum diolah, dan juga validasi yang dari data yang dari majority itu ya Kak. Berarti datanya tuh ada tiga data begitu Kak untuk hasil akhir. Uh, untuk hasil akhir di satu citra ya, di perekaman tahun 2019 misalnya. Berarti hasilnya adalah hasil secara visual dua jenis klasifikasi. Tadi kan sebenarnya ada 3 ya, raw data, vocal mode, sama yang weighted ya. Iya Kak. Nah, yang vocal mode nggak usah dipakai, nggak apa-apa, yang weighted aja. Jadi yang raw data sama yang weighted, jadi ada 2. Iya Kak. Oke, terus yang berikutnya adalah nilai uji akurasi dari dari kedua hasil klasifikasi tersebut. Jadi itu hasil akhirnya untuk di satu rekaman citra. Nah, untuk sementara sih, kalau untuk yang akan saya ajarkan di sini, mungkin penerapannya akan hanya nanti untuk laporannya, untuk laporan sementara ini sih. Kalau untuk mana, saya nggak minta untuk pengolahan time series. Kalau dari saya pribadi ya, saya nggak minta untuk time seriesnya. Tapi yang jelas ada pengolahan satu citra dengan perbandingan 2 itu aja, vocal mode, weighted itu ya, yang weighted sama yang raw-nya. Nanti dilihat hasilnya seperti apa secara visual, di uji akurasinya itu aja. Oh. Oke. Baik Kak. Berarti izin tanya Kak, berarti kalau semisal memang ada data lapangan berarti yang dipakai 1 tahun aja ya Kak, dari tahun pas tahun 2021 aja ya Kak. Kalau semisal Ya, memang gitu ada. aja. Oh ya baik Kak. Ya. Dan juga izin Kalau tanya. ada, misalnya gimana? Izin tanya Kak, kalau ini Kak untuk luasannya sendiri itu dihitung atau tidak ya Kak? Untuk luasannya sendiri itu bisa dihitung juga, nggak apa-apa. Jadi prosesnya adalah yang pertama kita bisa lihat visualnya seperti apa, kemudian yang kedua kita bisa lihat nilai akurasinya seperti apa. Di situ ada nilai akurasinya, ada nilai koefisien kapalnya juga, bisa dilihat seperti apa hasilnya. Kemudian setelah kita pastikan nilai akurasinya cukup baik, kemudian kita tahu kesalahan-kesalahan klasifikasinya di mana, baru setelah itu langkah selanjutnya adalah menghitung luasannya. Nah, untuk di sini sendiri kan, untuk di skripnya sendiri, saya balik yang mangrove ya. Di sini kan ada juga nih, sebenarnya sudah ada. Jadi nanti tinggal diterapkan aja fungsi untuk menghitung luasannya seperti apa. Ini bisa diambil nanti dari skrip yang Bali Mangrove Base Asset ini aja, bisa dicari di sini. Ini. Jadi tetap nanti setelah, pada dasarnya kan informasi yang dibutuhkan adalah luasannya. Nah, informasi luasan ini bisa kita peroleh ketika kita sudah memastikan bahwa nilai akurasinya sudah baik gitu. Itu aja sih. Baik Kak, izin tanya juga untuk yang dari data dari sawah sendiri kan itu yang saya kerjakan itu dibagi menjadi 2 itu. Kalau semisal datanya tuh misalkan data dari data luasannya itu digabung, itu tidak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan pada dasarnya kan tetap ya dia satu tutupan sawah gitu, sawah. Nggak masalah. Baik Kak. Oke, gimana? Mungkin yang lain ada yang bingung, ada yang ditanyakan. Nah, mungkin kalau untuk Parvel mungkin tadi masih bisa sesuai, untuk Eca juga mungkin sesuai ya, karena yang dikerjakan kan sama-sama mangrove. Mungkin kalau untuk Tera nih agak nggak sesuai
sebenarnya dari yang kemarin kita pelajari. Ya mungkin ya balik lagi yang mungkin bisa diambil untuk sementara ini ya seperti kemarin kita diskusikan bareng. Ini yang bisa diambil adalah untuk sementara ini bagaimana untuk download datanya dulu aja dari sini. Jadi kelebihan dari yang GE ini kan kita nggak harus download satu scene data gitu ya. Misalnya kita cuma mau ambil data Tahura, ini kan bisa langsung kita ambil aja datanya gitu, nggak harus. Karena yang saya tahu harusnya Tahura ini berbagi dua masalah dua scene yang berbeda. Dari kita harus download dua scene yang berbeda. Misalnya. Ya lebih baik kita menggunakan GE, kita ambil satu scene langsung gitu ya, kita ambil geometrinya, karena seperti ini yang nanti di download gitu kan. Itu prosesnya nanti ada di yang ekspor ada nah ini untuk ekspor. Ini dari yang udah dibuat sama mana nih, jadi ntar bisa kalian di copy aja yang dari mana juga. Ini untuk proses ekspornya gitu kan. Data yang mau diekspor adalah data terakhir. Berarti kalau misalnya di case-nya Tera mungkin data citranya gitu ya, yang nggak harus diproses dulu gitu ya. Cukup data citra yang dipanggil gitu, nggak harus diproses klasifikasi atau segala macam. Kemudian ini nama dari hasil download kita mau kasih nama seperti apa. Misalnya yang digunakan data Sentinel berarti kita pakai scale-nya 10 karena 10 kali 10. Agar keluar ya. Nggak apa-apa, sekalian saya jelasin ke yang lainnya. Kemudian maksimum pixelnya. Di sini pakai nilai maksimum aja, nilai maksimumnya ini, jadi nggak harus diganti. Kemudian region ini, dia pakai region geometri ya. Nanti yang akan terdownload yang geometri ini, cukup yang segitu aja. Gitu, nanti mungkin kalau misalnya ini kebetulan Tera nggak ada ya. Kalau misalnya memang nanti Tera masih bingung, ini kan teman-teman tadi udah dengar juga, jadi nanti mungkin bisa sambil dikasih tahu juga ya proses ekspor seperti apa. Ini bahkan bisa teman-teman coba sama untuk ekspor. Atau kalau misalnya memang teman-teman sudah coba copy yang dari kemarin, yang saya kirim kemarin, harusnya sih data-data yang pernah saya buat, skrip-skripnya akan ada. Jadi di sini misalnya Sentinel 2 download, datanya akan muncul ketika kita running. Ini contoh aja ya. Misalnya coba mau download segini gitu kan, data ini. Nah, ini yang mau di-download, ini skripnya sudah ada, jadi nanti tinggal dimodifikasi aja. Nanti tinggal masuk ke sini, ini tinggal di running, nanti akan masuk ke drive teman-teman. Jadi ini kalau misalnya memang teman-teman masih pengen banyak belajar sih, nanti bisa coba sambil dibuka-buka aja data yang ada di sini. Ini sorry masih agak berantakan, cuman coba aja dibuka satu-satu, diambil kira-kira script mana yang dibutuhkan, diterapkan di script teman-teman. Itu aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Izin tanya lagi Kak. Gimana? Untuk data SHP yang di Denpasar itu kan ada area yang tidak tercover gitu Kak. Itu tetap dipakai atau bagaimana ya Kak? Soalnya kan ada yang ada penambahan area gitu tapi tidak termasuk di SHP-nya. Ada area nggak tercover? Iya Kak. Baiknya sih kalau kita udah tahu itu area, kalau kita sudah tahu nih ada area yang nggak tercover, berarti coba aja disiapkan lagi data SHP
batas wilayah di Denpasar, jadi diperbesar aja wilayah itu. Jadi kalau bisa sih akan masuk ke hasil klasifikasi ya. Jadi diperbesar wilayahnya. Nanti itu yang diproses untuk diklasifikasi. Kalau misalnya memang nanti ada data yang di luar itu, gitu, bagusnya sih gini. Bagusnya kalau misalnya memang ada data batas wilayah yang lebih baik itu bisa dipakai. Cuman kalau misalnya memang nggak ada, bisa dilebihin aja. Nanti untuk data airnya itu bisa dihapus mungkin pakai NDWI atau seperti apalah, pakai NDWI lah bisa, water index. Gitu aja ya. Baik, Kak. Atau bisa pakai ya NDWI lah, NDWI apa SRPM, tapi bagusnya NDWI sih. Oke, ada yang mau ditanya? Saya stop share dulu ya. Kurang lebih sebenarnya hari ini seperti itu. Jadi nanti dari skrip-skrip yang sudah saya kirim tadi di chat ya, itu nanti bisa coba dipelajari aja, digunakan kira-kira mana yang dibutuhkan oleh teman-teman. Tapi kalau untuk merah berarti yang dibutuhkan mungkin ekspor datanya aja dulu sementara ini. Kalau untuk penerapan TSAS mudah-mudahan udah bisa ya. Coba saya buka dulu. Ya bisa Kak, udah kelar sih. Udah bisa? Oh udah kelar? Iya bisa. Oke, udah berarti yang kurang lebih seperti itu. Berarti yang kemarin pasang surut udah bisa ya? Soalnya dia X-nya tuh kita harus ubah juga, jadi bingung sendiri gitu saya. Apa emang X-nya aja atau Y-nya aja? Itu sih Kak. Kalau itu saya juga sebenarnya masih harus pelajari lagi dulu sih. Coba nanti mungkin kalau misalnya ada, kita coba mungkin bisa diskusi yang di berikutnya lah ya. Cuman yang penting untuk sementara ini sih sebenarnya pada dasarnya DSAS-nya sudah bisa dijalankan berarti ya, udah bisa jalan ya. Iya, sudah jalan sih. Udah sampai layouting juga. Cuman yang belum dikoreksi aja sih. Oh, sudah layouting. Udah berarti bagus lah. Iya. Kalau ya gimana? Sekarang sih pengen nyoba pakai GI sih sebenarnya, cuman untuk yang ini aja ngebedain pakai yang DWA itu, ngebedain air sama daratan. Itu doang sih. Nanti paling dia ekspor ke ArcMap. Itu sih Kak. Ya itu dulu aja, nggak apa-apa sebentar dari NDWI itu ya. NDWI nanti dilihat. NDWI juga nggak akan begitu bagus. Coba deh nanti, kalau nggak salah dulu saya sempat pakai dari punyanya teman Udayana juga. Saya lupa. Nanti coba saya lihat dulu. Kalau misalnya memang datanya masih ada, laporannya masih ada gitu ya, nanti mungkin itu bisa diterapkan juga. Jadi nggak cuma pakai NDWI, tapi pakai indeks lain. Dua indeks tersebut nanti digabungkan, itu bisa melihat batas darat dan lautnya jadi lebih bagus lah nanti. Nanti coba kalau misalnya masih ada, saya coba kirim aja. Boleh Kak, ya, kasih ya Kak. Oke. Ya mungkin yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya? Izin tanya Kak. Oke, gimana? Untuk ini Kak, kalau semisal validasi itu pakai data spot gitu, apa Kakak punya data spot yang dari area Bali gitu Kak? Untuk data sendiri untuk saat ini sih sebenarnya untuk data satelit sendiri ya,
spot itu sebenarnya sekarang masih sulit diakses karena kebetulan kan kita lagi di lapangan kan lagi transisi nih sekarang, lagi perubahan lembaga. Jadi untuk sementara kita nggak bisa kasih dulu itu datanya, masih secara administratifnya masih agak ribet ya. Cuma nanti mungkin kalau misalnya memungkinkan data spotnya mungkin bisa kita coba kasih, atau nanti kalau misalnya memang masih belum bisa juga untuk data spot, kemungkinan sih tetap harus berkirim surat dulu dari, kalau nggak salah harus dari dekan minimal gitu. Jadi untuk sementara ini sih Mas, kita masih belum bisa ngasih karena masih ada transisi perubahan lembaga. Cuman ya sementara gini dulu aja lah, sementara dicoba diterapkan pakai yang Google Earth, atau teman-teman coba mungkin bisa, kalau misalnya memang mau punya akses data yang baik ya, ini informasi tambahan aja. Coba teman-teman, nggak tahu teman-teman beritahu atau belum, coba teman-teman bisa buka planet.com atau gitu. Nah, ini planet.com yang buka yang education and research-nya. Nah, ini teman-teman bisa apply data di sini. Ya bisa apply di sini. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan email kampus teman-teman. Jadi selama teman-teman sekarang masih punya akses email kampus, itu bisa diterapkan di sini, dimasukkan di sini. Nanti teman-teman bisa punya akses untuk dapat data 3 meter dari data planet. Data planet. Ini datanya 3 meter, datanya per hari. Ini mungkin bahkan ini bisa bagus nih untuk sekarang. Kalau mau dapat data yang lebih bagus lagi bisa ngambil dari sini. Cuman memang ini di luar dari GE ya kalau ini. Jadi datanya harian. Per resolusinya 3 meter walaupun dia sampel. Cuman ini bisa teman-teman coba nih. Dia datanya ada yang top of atmosfer, ada juga yang bottom of atmosfer yang surface reflector. Ini saya coba tunjukin ya. Banyak seperti ini. Kalau udah teman-teman udah punya aksesnya. Ini misal saya coba tadi lagi aja, kita ulang lagi ya. Ya gampang. Kalau kita buat segini gitu ya. Nah ini 17 Januari, 16, yang 15-nya itu. 16, 14, 13, setiap hari ada. Ini contoh datanya, kalau kita buka. Nah ini teman-teman kalau misalnya udah daftar pakai email kampus ini bisa di-download datanya. Kalau teman-teman mau data yang gratis dengan resolusi yang baik, ya ini bisa dipakai untuk sementara ini ya. Mungkin opsi. Nah ini tadi tanggal 16, ini contoh tanggal 10. Datanya harian. Ya. Akan bagus untuk paling nggak kalau misalnya untuk di
beberapa pekerjaan sih ini akan bagus sih, bisa buat kreatif atau misalnya untuk secara visual misalnya mau kita digitasi, ini akan bagus sih harusnya. Dia bandnya Red, Green, Blue sama NIR. Jadi untuk pekerjaan vegetasi karena dia ada NIR ya, itu masih bisa kita pakai di sini. Atau untuk apa namanya pemisahan darat laut, ini harusnya masih bisa kita pakai karena dia punya band RGB dan NIR-nya di sana. Ya ini nanti bisa teman-teman coba lah. Misalnya ini sebagai contoh aja ya. Kita coba yang tanggal 16. Kita buka data yang mau kita download, misalnya yang ini untuk penawarannya 13%, tinggal order scene, tinggal kita next, kita bisa kasih nama misalnya Tahura, new. Nah yang kita butuhkan apa? Surface reflektasinya kah, atau data uncalibrated digital number-nya, atau data top of atmosphere-nya. Kalau kita pilih ini, tinggal continue, nanti akan ke request dan bisa kita download. Gitu ya. Ini bisa nanti teman-teman coba lah kalau. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, untuk sekarang ini bisa kita akhiri. Nanti ini teman-teman bisa coba script yang udah ada yang sebelumnya, yang tadi sudah kita bahas sama-sama, yang dari kemarin sudah kita bahas sama-sama, bisa coba diterapkan, dimodifikasi, tambahkan, dirubah tahunnya, atau tadi kalau misalnya sudah mau menerapkan yang weighted itu bisa dirubah kernelnya 3x3, 5x5, 11x9 dan lain sebagainya. Untuk Vera mungkin bisa menetapkan yang NDWI-nya, sementara ini ya, NDWI-nya kemudian nanti ekspor. Itu dulu aja sementara. Ya sebelum ditutup, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Dari saya sih tidak ada, Kak. Oke. Ya udah, oke. Kalau gitu, berarti saya akhiri aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kerjaan teman-teman ya untuk ikut di diskusi hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang, Selamat siang, Kak. terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.